Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kid. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali firman Tuhan ya dari Yosua pasal 9. Nah, Om Edi mau kasih judul Malu Bertanya, Sesat di Jalan. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan terus menolong memberkati kami saat kami tidur sepanjang malam ini. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini dan menolong kami sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, di kitab Yosua pasal 9 ya, di sana ada judul Akal Orang Gibeon. Nah, jadi pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan, di sana kan banyak penduduknya ya, banyak bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan menyuruh Yosua untuk mengalahkan mereka, membinasakan mereka ya. Nah, oleh karena itu orang-orang Gibeon ini takut ya sama bangsa Israel. Wah, gimana caranya nih? Gitu kan? Gimana caranya nih supaya kita tidak dibinasakan oleh bangsa Israel? Nah, maka orang Gibeon ini berpura-pura ya jadi orang yang tinggalnya jauh gitu perjalanannya ya sampai ke Kanaan ya. Jauh mereka sengaja pakai baju yang compang-camping ya, pakai bawa makanan yang udah keras, udah basi mungkin ya, supaya bisa menipu Yosua dan bangsa Israel. Karena saking takutnya ya, saking takutnya mereka ke bangsa Israel, takut dibinasakan karena mereka tahu Tuhan menyertai bangsa Israel dan akan membinasakan mereka. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menipu Yosua ya. Nah, masalahnya Yosua itu mengambil keputusan tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu ya, seperti peribahasa yang Om Edi sampaikan tadi, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, pada saat kita tidak tahu arah mau kemana, ya, kalau kita tidak bertanya pada orang di sana, ya, itu kita akan putar, ya, capek sendiri ya, nggak ngerti mau kemana tujuannya, ya, bahkan mungkin jadi tersesat, ya. Ini persis seperti Yosua ya dan bangsa Israel. Mereka melihat orang Gibeon ini, aduh kasihan ya, mereka bener kayaknya dari jauh tempatnya ya, gitu ya. Udahlah, kita mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon ini ya, berjanji tidak akan membinasakan mereka. Ya, kita lihat ya di Yosua pasal 9 ya, ayat ke 14 ya. Ayat ke-14. Om Edi bacain ya. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka.
Ya, jadi biasanya ya, setiap kali Yosua mengambil keputusan itu dia bertanya sama Tuhan. Ya, tetapi pada saat berhadapan dengan orang Gibeon ini, dia tidak bertanya sama Tuhan. Ya, dia mengandalkan akalnya sendiri, dia mengandalkan perasaannya sendiri, gitu ya, tidak bertanya kepada Tuhan. Ya, dampaknya apa? Dampaknya fatal. Ya, jadi pada saat Yosua mengetahui bahwa orang Gibeon itu sebenarnya tinggal dekat dengan orang-orang Israel, itu Yosua bilang, "Kenapa engkau menipu aku?" Ya, udah terlambat. Ya, udah terlambat. Dan dampaknya luar biasa ya. Sampai dengan hari ini orang Gibeon itu ada di Israel dan mengganggu bangsa Israel. Ya, nah, belajar dari Yosua ya, yang ditipu oleh orang Gibeon ini. Ya, jadi setiap kita mau melakukan keputusan, pengambilan keputusan ya, kita harus bertanya sama Tuhan. Ya, jangan seperti peribahasa. Ya, malu bertanya sesat di jalan. Ya, kita harus bertanya kepada Tuhan. Ya, apalagi keputusan itu penting. Ya, penting sekali karena menyangkut masa depan kita. Ya, masa depan keluarga kita. Ya, itu kita harus bertanya sama Tuhan. Ya, jangan malu bertanya sama Tuhan. Ya, kalau sesat di jalan, kita salah jalan mau ke tempat A, keliling tapi akhirnya nyampe juga, meskipun makan waktu harusnya cuma setengah jam jadi ini 5 jam. Ya, akhirnya kita tetap nyampe. Ya. Tapi kalau kita tersesat di kehidupan kita, salah memilih ya jalan kita tanpa bertanya kepada Tuhan, itu penyesalannya seumur hidup nanti. Ya, apalagi menyangkut keselamatan. Ya. Kalau kita salah pilih, ya, kita tidak memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, wah, berat ya, gitu ya, celaka, ya, antara hidup dan kekal atau kematian yang kekal. Ya, jadi kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan pada saat pengambilan keputusan, supaya Tuhan sendiri yang memberikan yang terbaik menurut rencana Tuhan, bukan menurut kita. Ya, karena kita harus tahu, kita harus yakin dan percaya bahwa keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Oke anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Yosua saat pengambilan keputusan terhadap orang Gibeon ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan menolong kami dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap tantangan yang ada di depan kami, setiap hambatan yang di depan kami, setiap keputusan yang harus kami ambil, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pilihan yang terbaik bagi kami, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap keputusan yang diambil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau yang menolong kami, biarlah Engkau yang menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Impact Kids.